Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Stiandayani dari kelas 3A Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi mengenai sejarah alkimia dari misteri zaman dahulu hingga ilmu pengetahuan saat ini. Di sini ada 4 subbab, yaitu yang pertama, Thoth, sihir, dan Hermes Trismegistus. Yang kedua ada 4 elemen, lalu ada 3 prinsip, selanjutnya ada 7 planet klasik, lalu yang kelima ada transmutasi, yang keenam ada simbol dan rahasia, yang ketujuh ada alkimia, dan yang kedelapan ada Yosimus dari Panopolis. Pembahasan pertama mengenai Thoth, sihir, dan Hermes Trismegistus. Hermes Trismegistus adalah sosok mistis yang dipuja oleh banyak orang sebagai nabi kuno yang membagikan ilmu pengetahuannya tentang alkimia dan ilmu gaib melalui tulisannya di dunia kuno. Pada pertengahan abad ke-1 Masehi, Thoth sering disebut sebagai tiga hebat, timbul dari gagasan Mesir tentang dewa gabungan dengan banyak aspek. Peran para dewa di Mesir kuno agak berbeda dengan dewa-dewa dalam tradisi lain. Orang Mesir tidak hanya menciptakan kisah untuk menjelaskan dunia, tetapi mengungkapkan pandangan mereka tentang realitas melalui hubungan antara kekuatan ilahi dan bagaimana mereka berinteraksi. Selanjutnya, dewa penulisan dan sihir. Dewa kata dan penulisan seringkali juga disebut sebagai dewa sihir, sampai budaya Yunani kuno merasuki tulisan dan interaksi Mesir, menulis dan mengumpulkan pengetahuan rahasia yang disimpan hanya untuk imam dan ahli Taurat. Dewa bisa digabungkan menjadi dewa komposit dan perhitungan, dan sangat dipikirkan untuk menjaga keseimbangan di alam semesta. Seringkali para dewa akan dia kelompokkan berdasarkan sifat-sifat yang utama, meski yang lainnya digabungkan untuk menyoroti bagaimana beberapa kekuatan menentang yang lain. Raja Ptolemeus memperkenalkan dewa-dewa baru untuk menyatukan dua tradisi yang berlawanan dari rakyat Mesir dan penguasa Yunani yang disebut dengan Interpretatio Grassa. Buku Misterius Thoth. Buku Thoth dikatakan telah ditulis oleh dewa itu sendiri. Buku diduga memiliki sebenarnya telah menjadi kumpulan teks 42 buku. Buku itu dianggap telah diterjemah ke dalam bahasa Yunani. Selanjutnya bertemu dengan dewa Mesir. Hampir 1.500 dewa dikenal dengan nama yang banyak. Dari mereka bergabung satu sama lain dan berbagi karakteristik. Di sini ada beberapa yang paling penting, yaitu dewa matahari, dewa bumi, dewa langit, dewa ibnu dan sihir, dewa kebangkitan dan kesuburan, dewa kerajaan, dewa badai, dan dewa kekacauan, serta dewa perlindungan. Selanjutnya, kultus hewan Mesir kuno. Orang Mesir sangat menghormati alam, khususnya hewan dan rohnya. Dipuja sebagai dewa. Banyak dewa juga memiliki makhluk suci yang disembah dalam kehidupan kemudian dibumikan saat kematian. Dewa bisa digambarkan dalam bentuk hewan atau manusia, atau sebagai manusia dalam kepala binatang. Nah, di sini ada dewa pencipta dan pengrajin, dewa pembelajaran dan bulan, dewa pencipta, dewa Thebes, dewa cinta, kecantikan dan keibuan, dewa kehancuran, dewa pembalseman dan orang mati, dewa rumah dan melahirkan, dewa rumah tangga dan melahirkan, dewa kebenaran dan keadilan. Melalui tiga aspek Thoth dan hubungannya dengan Hermes, lahirlah sosok Hermes Trismegistus yang majemuk dan lebih kompleks. Hermes diberi nama Trismegistus karena ada satu kodrat ilahi di dalam Trinitas, seperti bagaimana kekristenan memiliki trilogi ilahi Allah, Yesus, dan Roh Kudus yang semuanya terpisah namun utuh. Selanjutnya, Deck Tarot Crowley Thoth. Tarot Thoth adalah deck yang diterbitkan oleh Ordo Templi Orientis pada tahun 1969 setelah kedua penciptanya meninggal. Nah, ini dilukis oleh Lady Veda Harris. Selanjutnya, 4 elemen. Simbol alkimia untuk 4 elemen mewakili dari kiri ke kanan, yaitu ada api, air, udara, dan bumi. Nah, semua itu orang sangat akrab dengan kuret elemen ini. Konsep elemen dasar ada di banyak budaya filosofi dan foto ilmiah yang mendahului alkimia, khususnya Yunani kuno. Aristoteles kemudian memperluas karyanya, menghubungkan kualitas panas dan kering ke setiap elemen. Di mana alkemis Islam berpengaruh Jabir Ibnu Hayyan berspekulasi bahwa setiap logam menunjukkan dua kualitas Aristoteles secara eksternal dan dua panas dan lembab. Itu tentu mempengaruhi minat Jabir dalam eksperimen laboratorium sebagai sarana untuk menemukan cara memanipulasi sifat-sifat unsur
dan dengan perluasan tradisi alkimia untuk diikuti, di mana pemikiran dan praktiknya memiliki dampak yang besar. Namun selama periode ini, keempat elemen tersebut juga memiliki konotasi spiritual yang kuat. Selanjutnya, 3 prinsip. Melengkapi ide dari 4 elemen dalam alkimia adalah 3 prinsip. Ini muncul selama zaman keemasan Islam. Ini tidak merujuk pada zat seperti yang kita mengerti mereka hari ini. Sebaliknya, belerang digunakan untuk melambangkan prinsip mudah terbakar dan merkuri yang berkaitan dengan bahan metalik. Garam kemudian ditambahkan untuk menggambarkan kondisi padat. Selanjutnya, 7 klasik. Alkemis kuno menggabungkan 7 planet klasik ke dalam penelitian mereka, mengomentari bahwa setiap planet memiliki kekuasaan atas logam klasik tertentu. Matahari dipasangkan dengan jantung, bulan dengan otak, Merkuri dengan paru-paru, dan Mars dengan kantung empedu. Selanjutnya, perubahan. Proses transmutasi atau pencarian untuk menemukan cara mengubah logam dasar menjadi emas dan perak adalah bagian dari sentral dari sejarah alkimia. Tujuan ini memiliki banyak nama batu berbuah, Pisopia dan Magnum Opus atau karya besar. Selama berabad-abad, para alkemis telah mengajar dan beberapa mengklaim telah mewujudkan tujuan ini. Selanjutnya, simbol dan rahasia. Menguraikan tanda dan simbol misterius yang para ahli alkemis gunakan untuk menyembunyikan rahasia terbesar mereka. Ada 7 logam yang berkaitan dengan 7 planet, yang mana masing-masing memiliki simbolnya tersendiri, yang terbagi dengan astrologi. Timbal dikaitkan dengan Saturnus, timah dengan Jupiter, besi dengan Mars, emas dengan Sol atau matahari, Merkuri atau air raksa dengan Merkurius, dan perak dengan Luna atau bulan. Namun simbol juga digunakan oleh alkemis untuk dengan sengaja mengaburkan bekerja, sehingga hanya mereka yang dimulai dalam praktek yang bisa memecahkan kode mereka. Selanjutnya, alkimia. Alkimia dan eksploitasi ide-ide hermetis jauh dari sekadar urusan manusia. Dua wanitanya khusus termasuk di antara praktisi alkemis paling awal. Sepanjang sejarah yang panjang ketertarikan dengan gagasan alkimia, ada beberapa wanita yang dikenal dengan membentuk ajaran awal pemahaman dan kepercayaan hermetikal. Selanjutnya, Jasoimus dari Palonis. Alkemis dengan mistikus Greko-Mesir terkenal Jasimus dari Palonis. Diyakini telah hidup dari abad ketiga hingga awal abad keempat. Beberapa orang menyarankan bahwa awal mula alkimia berasal dari periode Helenistik 600 tahun sebelum waktu ini. Namun banyak yang benar-benar dapat diklaim sebagai autentik. Namun semua penyebutan lain tentang pria itu menunjukkan bahwa dia berasal dari wilayah Thebaid di Mesir atau Panopolis. Secara khusus itu terdiri dari teks dari sekitar 40 penulis. Josium adalah salah satunya. Nah, dia juga penulis panjang lebar tentang zat yang dikenal dengan dengan air ilahi yang digunakan untuk transmutasi logam dan zat lain. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.